Udienza Generale Paus Franciscus, Rabu 30 Juni 2021. Saudara dan saudari, selamat siang. Kita akan masuk ke dalam surat kepada jemaat di Galatia sedikit demi sedikit. Kita telah melihat bahwa orang-orang ini berada dalam situasi konflik, terutama bagaimana mereka menghidupi iman mereka. Rasul Paulus menulis suratnya untuk mengingatkan mereka akan hubungan yang telah terjalin di masa lampau, akan rasa tidak nyaman oleh karena jarak, dan juga cintanya yang tidak pernah berubah bagi mereka. Namun ia tetap mengungkapkan keprihatinannya bahwa orang-orang Galatia harus mengikuti jalan yang benar. Hal itu merupakan perhatian seorang bapa yang melahirkan iman dalam komunitas. Perhatiannya sangat jelas, perlu menegaskan kembali berita Injil yang telah diterima oleh jemaat Galatia melalui khotbahnya untuk membangun identitas sejati yang menjadi dasar keberadaan mereka. Dan inilah prinsipnya, menegaskan kembali berita Injil yang telah mereka terima dari Rasul Paulus. Dengan mudah dapat kita temukan bahwa Paulus adalah ahli yang mendalam akan misteri Kristus. Sejak awal suratnya, ia tidak mengikuti argumen dasar yang selalu digunakan oleh para pencemoohnya. Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana berperilaku ketika konflik muncul dalam komunitas. Hanya menjelang akhir surat, pada kenyataannya dibuat eksplisit bahwa inti dari kontroversi yang diangkat adalah sunat, yaitu tradisi Yahudi. Paulus memilih untuk masuk lebih dalam karena yang dipertaruhkan adalah kebenaran Injil dan kebebasan orang Kristen yang merupakan bagian integralnya. Ia tidak berhenti pada permukaan konflik, seperti yang sering kita lakukan, segera menemukan solusi yang menipu semua orang untuk setuju dan bersikap kompromis. Paulus mengasihi Yesus dan tahu bahwa Yesus adalah manusia Allah yang tidak kompromistis. Ini bukanlah cara kerja Injil dan Rasul yang memilih untuk menempuh cara yang paling menantang. Dia menulis demikian, apakah mungkin persetujuan manusia yang saya cari, ataukah persetujuan Tuhan? Dia tidak mencoba berdamai dengan semua orang. Dan dia melanjutkan, atau apakah saya harus mencoba untuk menyenangkan semua orang? Jika saya masih berusaha menyenangkan manusia, saya tidak akan menjadi hamba Kristus. Pertama-tama Paulus merasa wajib untuk mengingatkan jemaat Galatia bahwa ia adalah rasul sejati, bukan karena jasanya sendiri, melainkan karena ia dipanggil Tuhan. Ia sendiri menceritakan kisah panggilan dan pertobatannya pada saat Kristus yang bangkit menampakkan diri dalam perjalanannya ke Damsyik. Menarik perhatian tentang apa yang ia katakan tentang hidupnya sebelum peristiwa itu. Dengan kejam saya menganiaya umat Tuhan dan menghancurkannya, melampaui sebagian besar rekan-rekan Yudaismenya dalam mempertahankan tradisi leluhur. Paulus berani menegaskan bahwa dalam Yudaisme ia mengatasi semua orang. Ia adalah seorang Farisi yang bersemangat, yang tidak tercela dalam keadilan berdasarkan ketaatan pada hukum. 2 kali ia menekankan bahwa dia telah menjadi pembela tradisi leluhur dan dengan setia taat hukum. Ini adalah kisah Paulus. Di satu sisi dia bersikeras untuk menggarisbawahi bahwa dia telah dengan kejam menganiaya gereja dan ia telah menjadi penghujat, seorang yang kejam. Dia tidak menyembunyikan sifatnya. Dia sendiri mengatakan demikian tentang dirinya sendiri. Di sisi lain ia menyoroti belas kasih Tuhan terhadapnya yang membawanya untuk mengalami perubahan radikal sebagaimana diketahui secara baik oleh semua orang. Secara pribadi, saya tidak dikenal oleh jemaat di Yudea yang berada dalam Kristus. Mereka hanya mendengar apa yang dikatakan orang. Dia yang pernah menganiaya kita sekarang menyatakan iman yang pernah ia ingin hancurkan. Dia bertobat, dia berubah dan mengubah hati. Dengan demikian Paulus menyoroti keberadaan panggilannya melalui kontras yang mencolok yang telah muncul dalam hidupnya sebagai penganiaya orang Kristen karena mereka tidak patuhi tradisi dan hukum,
dan kemudian ia dipanggil untuk menjadi rasul mewartakan Kristus. Tetapi kita melihat bahwa Paulus bebas, dia bebas untuk mewartakan Injil, dan dia juga bebas mengakui dosa-dosanya. Saya seperti ini. Kebenaranlah yang memberikan kebebasan hati, itu adalah pembebasan Tuhan. Mengingat kembali kisahnya Paulus penuh dengan rasa kagum dan syukur, seolah-olah dia ingin memberitahu orang-orang Galatia bahwa dia tidak bisa menjadi apapun kecuali menjadi rasul. Dia telah dididik sejak usia muda untuk menjadi seorang penganut hukum Musa yang tidak bercacat, dan keadaan itu telah menuntunnya untuk berperang melawan murid-murid Kristus. Namun sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Allah dengan kasih karunia-Nya telah mewahyukan putranya yang wafat dan bangkit, sehingga Paulus menjadi pewarta bagi orang-orang pagan, bagi orang-orang kafir. Betapa tidak dapat dipahaminya jalan-jalan Tuhan. Kita menyentuhnya dengan tangan kita setiap hari, tetapi terutama jika kita mengingat kembali saat-saat di mana Tuhan memanggil kita. Kita tidak boleh melupakan saat dan cara Tuhan memasuki hidup kita untuk tetap berada di hati dan pikiran kita yang telah dipertemukan dengan rahmat-Nya ketika Tuhan telah mengubah keberadaan kita. Seringkali berhadapan dengan karya-karya besar Tuhan muncul pertanyaan, bagaimana mungkin Tuhan menggunakan orang-orang berdosa, orang-orang rapuh dan lemah untuk melaksanakan kehendak-Nya? Namun tidak ada yang kebetulan, karena segala sesuatu terjadi karena perkenanan Allah. Dia menganyam sejarah kita, sejarah hidup kita masing-masing. Dia menganyam sejarah kita, dan jika kita menanggapinya dengan kepercayaan pada kepenuhan keselamatannya, kita akan menyadari hal itu. Panggilan selalu melibatkan suatu misi yang menjadi tujuan kita. Untuk itu kita diminta untuk mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, karena mengetahui bahwa Allah sendiri yang mengutus kita, Allah sendiri yang menopang kita dengan kasih karunia-Nya. Saudara-saudari, marilah kita membiarkan diri kita dipimpin oleh keyakinan ini. Keutamaan rahmat mengubah keberadaan dan menjadikan kita layak ditempatkan dalam pelayanan Injil. Keutamaan kasih karunia menutupi segala dosa, mengubah hati, mengubah hidup, membuat kita melihat jalan baru. Jangan lupakan ini, berkat-Ku bagi kalian semua.